itu bikin tuntutan untuk kasus seperti ini 1 tahun. Tapi tuntutan 1 tahun itu sebetulnya merepresentasikan soal bahwa pengadilan ini memang rekayasa. Saya tuntutan itu melecehkan bangsa ini ya, melecehkan sejarah dan masa depan bangsa ini. Kok ada orang dibiayain sama negara, ya, jaksa itu kan biaya negara gitu. Itu bikin tuntutan untuk kasus seperti ini 1 tahun. Tapi tuntutan 1 tahun itu sebetulnya merepresentasikan soal bahwa pengadilan ini memang rekayasa. Gitu. Jadi pengadilan ini kan memang diciptakan hanya untuk menggugurkan kewajiban pemerintah atau pemerintah dalam arti yang luas ya, bahwa sudah menyelesaikan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. Karena dalam kalau kita lihat secara lebih teliti di dalam proses persidangan itu ada banyak persoalan. Misalnya fakta-fakta yang sebenarnya terjadi itu tidak dibawa ke pra persidangan atau ke persidangan. Jadi ini persidangan ini kayak punya radar, punya logiknya sendiri. Faktanya tidak bisa mengakomodir fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Kebetulan saya juga melakukan investigasi beberapa kali gitu ya, menyusun laporan dan lain-lain. Kami menemukan sejumlah fakta yang tidak ada. Misalnya ada pemilik CCTV yang dihadirkan ke persidangan. Tetapi soal CCTV itu yang perlu dibawa ke persidangan bukan saksinya, tetapi videonya seperti apa. Nah, kalau dalam investigasi saya, itu ada rute kaburnya pelaku. Dan pelaku itu bukan 2 orang. Sejumlah saksi mengatakan pelakunya 3 orang. Nah, saksi-saksi yang melihatnya itu, jadi bukan saksi pemilik CCTV. Tapi adalah CCTV-nya diambil, dibuktikan, digunakan, diperbandingkan dengan saksi-saksi yang ada. Kita punya rutenya, rute yang gagal, terus mereka memperbaiki rute pagi itu, ada mereka adegan ngangkat motor, dan lain-lain. Dan itu, mereka itu juga sudah mengintai selama beberapa hari sebelum penyerangan. Dan orang-orang yang melihat pagi itu, ketika melakukan penyerangan, ke saat sebelum penyerangan, dengan orang-orang, dengan mereka yang mengintai beberapa sebelumnya identik sama. Nah, kalau misalnya 2 orang ini yang benar melakukan, mereka tugas di Brimob, berarti mereka melakukan pengintaian selama beberapa hari sebelumnya. Berarti mereka absen dari pekerjaannya, ya kan? Mana buktinya kalau mereka absen, misalnya kayak begitu. Nah, lalu ada sejumlah saksi-saksi yang tidak dihadirkan ke persidangan, yang melihat pagi itu sebelum penyerangan dan beberapa hari sebelumnya. Dan sebetulnya mereka sudah diperiksa di tingkatan Polsek, Polres, Polda. Meskipun Mabes waktu itu juga mengklaim memberikan perhatian, tetapi yang bekerja itu Polda, Polres Jakarta Utara dan juga Polsek di Kelapa Gading. Nah, jadi ada beberapa informasi, ada beberapa kesaksian yang sudah sudah menjadi berita acara di proses penyidikan. Kok sekarang malah ini berubah total. Jadi memang ini kan kalau dilihat pengadilan ini sebetulnya dia tidak punya relasi dengan beberapa upaya yang dilakukan oleh polisi itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, di persidangan ini komposisi selain jaksa yang sangat luar biasa menggemaskan itu ya, itu juga menarik melihat tim pembela di terdakwa. Tim pembelanya dari polisi. Kan polisi yang melakukan penyidikan di kasus Novel. Polisi yang melakukan penyidikan di kasus Novel ini pidana umum menggunakan pelanggaran terhadap KUHP. Jadi polisi yang melakukan penyidikan. Nah, pelakunya polisi, gitu.
Nah terus polisi-polisinya malah jadi membela. Jadi gimana orang melihatnya ini kan loh, gitu. Polisi kan bukannya melakukan penegakan hukum, gitu, ya kan? Kok malah jadi pembelanya pelaku, gitu kan? Dan di situ ada nama-nama misalnya sekarang sudah Brigjen Rudi gitu ya, kalau nggak salah itu dulu dia itu adalah di Polda Metro yang menangani kasus novel ini sendiri, gitu, ya kan? Nah sekarang jadi dia menerima kasus, jadi dia memeriksa kasus ini sebagai peristiwa pidana waktu di Polda Metro. Oke. Bang. Sekarang jadi kuasa hukumnya pelaku lah setiap orang ya. Kalau setiap satu korban setiap peristiwa korbannya satu, jadi sama punya haknya dengan satu peristiwa yang korbannya 1.000 orang. Jadi kalau satu orang kasusnya diurus, terus itu artinya bukan diberikan keistimewaan. Dan dalam hukum pidana itu ada banyak pembahasan yang disebut dengan motif latar belakang sebuah peristiwa. Kadang satu peristiwa itu ada satu korbannya cuma satu, tapi motifnya itu menggambarkan misalnya soal white collar crime, kejahatan kerah putih, atau systemic crime, kejahatan yang sangat sistematis, terencana, bagaimana itu terjadi. Korbannya bisa hanya satu, kerugian materialnya mungkin bisa tidak ada juga, atau misalnya ada. Jadi saya mau bilang bahwa tidak ada pengistimewaan gitu. Ini namanya menyebutnya sebagai prioritas. Sejak awal saya pikir banyak teman-teman yang terutama yang menjadi kuasa hukum atau yang menjadi advokat buat kasus ini, kita selalu bilang bahwa ini serangannya bukan cuma ke novel, tapi ini serangannya ke banyak penyidik dan orang di KPK itu sendiri dalam kapasitas kerjanya mereka. Novel diserang bukan karena novel hobi mancing di satu danau di Sunter gitu. Novel tidak diserang karena novel berkelahi dengan seseorang ketika main karambol. Novel itu diserang karena pekerjaan-pekerjaannya, dan itu punya korelasinya. Jangan hanya dilihat pada peristiwa tanggal 11 April beberapa tahun lalu saja gitu. Nah jadi menurut saya ada konteksnya di sana gitu. Dan sebetulnya menariknya begini loh, kalau kita mau bongkar semua kasus itu, kita sebenarnya bisa ketemu sejumlah titik yang bahkan saya berani bilang bahwa ada kesamaan pelaku. Ini saya ngomong by person ya. Person pelakunya tuh ada yang identik muncul di beberapa penyerangan terhadap para penyidik KPK ini. Termasuk. Nah, dan nama-nama itu punya korelasi, ya kan? Punya korelasi dengan sejumlah superiornya, atasan-atasannya lagi. Nah, ini yang sebetulnya tidak dibongkar. Nah, tidak dibongkar, lalu diabaikan, lalu membuat sebuah skenario baru. Nah, inilah dua orang ini, ya kan? Tiba-tiba dia teriak novel pengkhianat, ya kan? Novel pengkhianat, tetapi terus bilangnya motifnya pribadi. Nah kalau pengkhianat dia bilang asumsinya kan novel itu dulu di kepolisian, terus dia mungkin berkhianat karena melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepolisian, terus di persidangan disebutnya motifnya pribadi, terus nyiram air cukanya atau air apapun itu di pagi hari di komplek rumah orang, yang dua orang ini rumahnya kita nggak tahu di mana, bukan tetangga di situ, bawa air yang membahayakan orang dan nggak sengaja pagi-pagi, ya kan? Jadi nggak sengaja bawa air cuka di kompleks rumahnya orang yang di portal di mana-mana itu. Nah jadi menurut saya ini kelihatan betul pengadilan yang dilakukan di PN Jakarta Utara ini adalah hanya simbolisasi. Gitu. Nah saya kalau misalnya Om Masinton tadi mau manggil Jaksa Agung, penting juga dipanggil tuh sejumlah institusi lain yang sering menggunakan penegakan hukum itu sebagai alat simbolisasi. Misalnya gini, saya kasih contoh. Kasus Salim Kancil, itu contoh aja, saya minta berapa detik. Itu rentetan peristiwanya jelas.
Tetapi yang dihukum hanya ada 1-2 orang sebagai simbolisasi saja, saya menyebut. Karena dia tidak menghukum secara keseluruhan yang terlibat hingga terjadinya penyiksaan, penganiayaan, brutalitas, dan juga ada mengakibatkan kematian pada Sarul Tanjung. Jadi menurut saya, sekali lagi ini simbolisasi aja. Saya setuju tadi bahwa ya pasti Pak Masinton sama teman-teman di Komisi 3 pasti akan nanyain Jaksa Agung. Itu soal gaya hidup, ya kan, soal akun dan lain-lain. Tapi juga begini, saya mau bilang bahwa yang perlu diperiksa dalam kasus ini adalah materi peristiwanya yang tidak menemui satu titik saluran untuk mengungkap fakta, ya kan, yang dimana orang bisa bebas memberikan kesaksian dan hakim bisa bebas memberikan putusan.